Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada jemaat sekalian, kita bersyukur kalau pagi hari ini kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah kebaikan-Mu. Di hari Minggu ini kami diberikan kesempatan untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga seluruh anak-anak Tuhan yang dengar firman Tuhan hari ini, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka ditegur, sehingga mereka semakin hari semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan katakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-muridnya yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman,
dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingat dengan seorang tokoh yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis adalah penulis Kristen yang banyak menghasilkan karya-karya, baik buku anak-anak maupun orang dewasa, ya. Sungguh sangat luar biasa talentanya. Namun sebelumnya C.S. Lewis pada masa mudanya dia pernah, ya, jatuh, dan pada waktu itu dia mengatakan tidak ada Tuhan. Dia menjadi seorang yang ateis, ya. Padahal dari kecil dia dididik secara Kristiani, dia mengerti kebenaran firman, namun pada masa muda dia sempat jatuh, ya, sempat menjadi seorang ateis. Namun kemurahan Tuhan membawa C.S. Lewis kembali kepadanya, mempunyai pengenalan yang benar, sehingga pada akhirnya C.S. Lewis menjadi seorang tokoh yang banyak menghasilkan karya-karya buku rohani, sampai dia menutup matanya, dia meninggalkan dunia ini. Dia adalah seorang yang boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, melalui kisah daripada C.S. Lewis ini juga, ya, dapat membuat kita melihat, ya, akan karya Tuhan melalui murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pun pernah, ya, mereka sudah menyaksikan akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, ya. Tuhan Yesus sudah menampakkan kepada mereka sebanyak 2 kali. Namun apa yang terjadi? Mereka masih mau meninggalkan satu hal, yaitu mereka masih belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan mereka kembali kepada satu kehidupan yang lama mereka, yaitu menjadi penjala ikan. Padahal jelas pada waktu Tuhan Yesus memanggil mereka, yaitu sebagai penjala manusia, untuk menjadi alat pemberita akan kemuliaan Tuhan. Namun mereka kembali kepada kehidupan mereka, yaitu menjadi penjala ikan. Saudaraku, poin yang pertama yang akan menjadi bagian renungan kita adalah ingat akan panggilan Allah, ya. Saudara, murid-murid itu diminta untuk menjadi penjala manusia, tapi mungkin oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan Yesus yang sudah bangkit, sehingga membuat mereka kembali pada satu kehidupan yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Apa yang terjadi waktu murid-murid pergi menangkap ikan, ya, dan mereka adalah orang-orang yang sudah biasa menangkap ikan, ya. Apa yang terjadi, saudara? Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan, ya. Jadi ketika orang coba-coba untuk tidak ingat akan panggilan Allah yang sudah Tuhan nyatakan kepadanya, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, nihil, ya. Jadi saudara, ketika orang mundur dari panggilan Tuhan, mereka akan mengalami kegagalan total, ya. Sebagaimana dengan murid-murid Yesus, mereka mengalami kegagalan total. Walaupun mereka begitu ahli dalam menangkap ikan, tapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, ingat akan panggilan Allah. Sesulit apapun kita menjalani hidup kita, jangan pernah mundur, ya. Jangan pernah melihat ke belakang lagi, tetapi kita harus terus maju. Sesulit apapun yang Tuhan izinkan di dalam perjalanan hidup kita, mari kita tetap
ingat akan panggilan Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah memberikan prioritas kepada kita, yaitu mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Mengangkat kita dari orang yang berdosa, diselamatkan, dan Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia adalah Sang Juru Selamat. Saudara, kalau Dia sudah menyelamatkan kita, maka ingatlah akan panggilan daripada Allah. Kalau engkau meninggalkan akan panggilan daripada Allah di dalam kehidupanmu, maka kekecewaanlah yang akan engkau peroleh. Kalau engkau dan saya tidak mau kecewa, ya, jangan pernah lupa, ya, akan panggilan Tuhan. Selalu ingat akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apakah engkau sebagai seorang hamba Tuhan, atau engkau seorang yang bekerja di kantor, atau engkau seorang guru, engkau tenaga profesional, siapapun engkau, ya, engkau dapat menjadi pribadi yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat akan panggilan Allah. Kemudian poin yang kedua, kita bisa renungkan kalau kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6, ya, di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ya, dengan kata, hai anak-anak, ya, adakah makanan, ya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk, ya. Saudara, mengapa Yesus bertanya seperti demikian? Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Apakah Yesus tidak tahu kalau murid-muridnya tidak mempunyai lauk pauk? Yesus Tuhan, Maha tahu, tentu Dia tahu, ya. Namun mengapa Yesus bertanya demikian, ya? Kata yang Dia gunakan di dalam Yohanes ini anak-anak itu adalah paidia, ya. Paidia itu adalah anak yang berumur kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, saudara, kalau anak yang berumur 7 tahun berarti anak itu masih sangat tergantung kepada orang tua, ya. Jadi poin yang kedua yang kita mau renungkan ini adalah bahwa Yesus mau agar murid-muridnya sungguh mengerti akan keterbatasannya, dan murid-muridnya harus mengakui, ya, akan keterbatasannya. Jadi poin yang kedua, pengakuan akan keterbatasan. Jadi sekalipun Yesus tahu bahwa mereka tidak ada lauk pauk, Yesus bertanya kepada mereka, ya, hai anak-anak, dan di situ adalah kata paidia. Jadi berarti Tuhan mau memberitahu bahwa anak-anak sebagai anak-anak harus bergantung kepada orang tua. Nah, murid-muridnya sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus bergantung kepada Bapa di surga. Harus bergantung kepada Tuhan, ya. Tanpa bergantung kepada Tuhan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, nihil, ya. Jadi murid-murid itu terbatas kalau mereka tidak bergantung kepada Sang Pencipta. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita ada di dalam keterbatasan, ya. Pada saat ini, mungkin engkau ada di dalam keterbatasan ekonomi. Mungkin engkau di dalam keterbatasan akan kesehatanmu. Mungkin engkau di dalam keterbatasan akan keharmonisan rumah tanggamu. Oleh karena pandemi, setiap hari bertemu, ya, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil bisa menjadi bagian yang diributkan. Saudara, apapun yang menjadi keterbatasanmu di dalam kehidupanmu saat ini, Tuhan mau
kita bergantung kepadanya. Waktu kita bergantung kepadanya, maka Tuhan akan melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Jadi waktu murid-murid menjawab, ditanya apakah ada lauk pauk, mereka mengatakan tidak ada. Dan Tuhan mengatakan tebarkan jalamu ya di sebelah kanan ya, maka engkau akan ya mendapatkannya. Jadi saudara, luar biasa. Waktu mereka menebarkan jala mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal ya. Sepanjang malam mereka sudah menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan seekor pun. Bahkan ikan yang kecil pun mereka tidak dapat. Bagaimana mungkin sekarang sudah berada di tepi pantai ya, 200 hasta dari pantai. Jadi kurang lebih satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi kurang lebih jaraknya daripada laut ke pantai itu ada kurang lebih 90 meter. Itu sudah sangat dangkal. Dari mana bisa ikan begitu banyak mereka bisa tangkap? Itulah mujizat Tuhan. Ditambah lagi ikan yang mereka tangkap begitu banyak ya, jalannya tidak koyak. Bukankah itu adalah kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kepedulian Tuhan. Tuhan begitu peduli melihat anak-anaknya ya sepanjang malam untuk mencari ikan, namun mereka tidak mendapatkan. Yang lebih luar biasa lagi, kita bisa melihat ya Tuhan di seberang sana ya, di dekat pantai itu berada, sudah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan murid-muridnya. Tuhan sudah memanggangkan roti dan ikan. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya sepanjang malam tentu dalam kondisi yang lapar. Begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang bangkit itu mempunyai kepedulian kepada murid-muridnya. Kemudian poin yang ketiga, kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dan 8, yaitu memiliki kepekaan, pengenalan akan Tuhan. Bagaimana murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, berkata, itu Tuhan. Ya, Yohanes begitu memiliki kepekaan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi seperti demikian. Bagaimana mungkin disuruh menebarkan di sebelah kanan dan mereka bisa menangkap ikan sebegitu banyak? Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan pribadi Tuhan yang berkuasa itu, tentu tidak mungkin akan terjadi. Secara logika, berdasarkan pengalaman mereka juga, mereka tidak bisa menangkap ikan. Tapi pagi itu ya, dan matahari sudah muncul ya, biasanya ikan nggak banyak yang ada, tetapi justru di sana mereka menangkap ikan begitu banyak. Saudara, waktu Yohanes mengatakan itu Tuhan, Petrus secara spontan langsung memakai pakaian dan dia pergi menjumpai Yesus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, milikilah kepekaan dan milikilah cara pandangnya Tuhan. Kita tidak boleh memandang segala sesuatu hanya berdasarkan pengalaman kita. Kita tidak bisa melakukan banyak hal berdasarkan apa yang menjadi kepintaran kita. Nyatanya mereka gagal, murid-murid gagal. Tetapi cara pandang yang harus menjadi bagian milik kita sebagai murid Tuhan, yaitu melihat dengan cara Tuhan melihat. Ya, bagaimana kita melihat dengan cara Tuhan melihat, bagaimana kita memiliki kepekaan dan pengenalan akan Tuhan. Kita betul-betul mengenal ya, dapat tahu bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah suaranya Tuhan sebagai gembala kita yang agung. Saudara, dapatkah kita ya bisa sampai punya pengenalan seperti demikian, yaitu kita bisa membedakan ini suaranya Tuhan, ini suara kedagingan kita, ini suara daripada setan.
Ya, saudara, tanpa saudara mempunyai pergaulan yang dekat dengan Tuhan, saudara tidak bisa membedakan antara suara Tuhan, suara kedagingan kita, atau suara daripada si iblis. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mempunyai kepekaan, pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, pada saat ini segera datang, hampiri Tuhan. Ya, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dekat lagi. Aku mau fokus hidupku bukan kepada hal-hal yang bersifat sementara, tetapi aku mau memfokuskan hidupku hanya dengan mengenal Yesus Sang Gembala Agung, mengenal Yesus Juru Selamatku, mengenal Yesus yang sudah menebus aku, yang sudah membebaskan aku dari segala keberdosaan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, poin yang terakhir kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang sudah bangkit itu adalah Tuhan yang peduli dan menyediakan keperluan daripada murid-muridnya. Saudaraku, Tuhan tahu sekali bahwa murid-muridnya pasti sangat-sangat lapar. Maka ia sudah menyediakan roti dan ikan. Betapa luar biasanya Yesus Tuhan kita. Dia mengerti akan keberadaan murid-muridnya. Dan dia juga mengerti akan keberadaan kita. Saudaraku, aku ingat dengan satu pengalaman yang pernah saya alami dan tak pernah saya lupakan, karena itu adalah capture saya, ya, merasakan bagaimana kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Sekalipun itu kelihatannya sederhana, kecil, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, di tahun 2005 pada satu kali saya itu lagi sakit demam, ya. Anak-anak lagi pergi sekolah, suami juga pergi kerja, dan saya waktu itu sebagai guru, namun saya tidak pergi bekerja karena saya demam. Sudah di rumah waktu itu nggak ada siapa-siapa. Memang di rumah sudah tersedia makanan, ya. Karena saya demam, saya tidak dalam kondisi yang nyaman, kepala saya begitu pusing, ya, dan saya juga takut kalau saya pergi memanaskan makanan, ya, saya takut nanti saya jatuh, itu akan menjadi tambah bahaya lagi, sehingga saya menahan rasa lapar. Waktu itu sudah sangat siang. Saudara, waktu itu tiba-tiba saya begitu kepingin makan sui kiao, ya, sui kiao kuah, ya, membayangkan makan sui kiao kuah, ya, karena lidah lagi nggak enak, ya, tentu sangat-sangat enak rasanya, ya. Saudara, waktu itu saya pikir siapa yang akan membawakan saya sui kiao. Kemudian saya mengatakan, Tuhan, saya kepingin makan sui kiao, gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya kepingin makan sui kiao kuah, ya. Dan pada waktu itu akhirnya saya tertidur. Saudara, waktu saya tertidur, ya, tiba-tiba ada telepon yang bunyi, ya, ternyata telepon itu dari keponakan saya. Saudara, keponakan saya ini jarang datang ke rumah kami. Tiba-tiba waktu itu dia ngebel, dia bilang dia lagi on the way menuju ke rumah kami. Saudara, waktu itu dia mengatakan, Ii, mau makan apa? Saya sampai kaget. Terus langsung secara spontan saya mengatakan, oh iya, Ii kepingin makan sui kiao. Ya, saudara, nggak lama kemudian, ya, datanglah sui kiao dan bakmi, dan saya boleh makan sui kiao itu. Saudara, waktu saya makan sui kiao itu, hati saya begitu terharu. Kelihatannya begitu sederhana. Saya membutuhkan, kepingin makan sui kiao. Tuhan memberikan apa yang saya rindukan untuk makan pada waktu saya lagi kurang sehat itu. Sudah pada zaman itu belum ada Gojek,
belum ada GoFood ya, dan nggak mungkin juga saya telepon suami saya, pulang dong cepet bawain sui kiau, nggak mungkin ya. Dan saya sungguh percaya bahwa datangnya keponakan saya ke rumah itu adalah karena Tuhan yang menyuruh keponakan saya untuk datang dan boleh membawakan sui kiau yang menjadi kebutuhan saya pada waktu itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan momen itu menjadi satu capture ya, tangkapan yang gak pernah saya lupakan. Sekalipun sudah 16 tahun sudah lewat, tetapi ingatan saya akan sui kiau yang Tuhan sediakan bagi saya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, saya juga jadi ingat akan cerita tentang Nabi Elia ya. Bagaimana Nabi Elia ketika menghadapi musim kekeringan ya, dan juga dikejar-kejar oleh istrinya Ahab ya. Bagaimana dia berada di tepi sungai Kerit ya. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawakan makanan kepada Elia, dan dia boleh minum air daripada sungai itu. Dan ketika sungai itu kering ya, bagaimana Tuhan mengirim Nabi Elia untuk pergi ke seorang janda yang akan memelihara Nabi Elia. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jauh sebelum Yesus datang ya, Nabi Elia mendapatkan kecukupan dari Tuhan ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, pada zamannya Yesus juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada murid-muridnya. Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi keperluan daripada orang-orang yang mengikut dia ya. Bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan. Dan Tuhan yang sama juga pernah menyediakan apa yang saya perlukan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita yang sudah bangkit, dan dialah Tuhan yang sangat peduli akan segala keberadaan kita. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyedia. Dia adalah Allah yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hal yang kelihatannya kecil, ya, makanan sui kiau yang menjadi kerinduan saya pada waktu itu, Tuhan bisa berikan. Ya, apalagi hal-hal yang lain, perkara yang lebih besar, jika itu adalah kebutuhan kita, dan jika itu adalah yang terbaik menurut Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kuasai kebangkitannya yang luar biasa itu, Dia adalah Allah yang peduli. Dia akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita jangan takut ya, kita jangan bimbang. Percaya saja bahwa Dia adalah Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudaraku, kuasa kebangkitan ya, kuasa kebangkitan yang memberikan kemenangan, kuasa kebangkitan yang memberikan harapan sudah menjadi bagian milik kita. Namun kita jangan menjadi pribadi yang egois. Tuhan mau kita untuk pergi menceritakan akan kabar sukacita, akan kabar kemenangan bahwa Yesus yang sudah mati, Dia sudah bangkit, menunjukkan Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah yang begitu mengasihi manusia. Saudara, tugas saudara dan saya adalah untuk pergi mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang ya. Tugas pemberitaan Injil ya,
Tugas untuk menceritakan kabar baik bukan tugas hamba Tuhan saja, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas daripada hamba Tuhan misi, tetapi ini adalah tugas semua anak Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dengan jelas diberitahukan kepada kita untuk pergi ya, memberitakan ya Injil itu ya, untuk membaptiskan mereka, untuk menjadikan mereka murid. Itu tanggung jawab saudara juga ya, dan tanggung jawab saya juga. Kalau kita menyadari bahwa ini semua adalah tanggung jawab kita bersama untuk membawa orang kepada Tuhan, kita harus lakukan. Sudah betapa ironisnya kalau kita tahu di Mangga Besar ada kue tiaw yang paling enak, kita mau menceritakan kepada teman kita, padahal tukang kue tiaw itu tidak memberikan kita bayaran untuk kita mengiklankan akan kue tiawnya yang enak. Namun kita begitu ingin agar teman-teman kita, relasi-relasi kita boleh mencicipi kue tiaw yang enak itu. Ya, saudara, saya mau mengatakan kalau untuk hal-hal yang jasmani saja ya, kita rela untuk menjadi iklan yang tidak dibayar. Bagaimana untuk hal yang bersifat kekekalan ya, di mana ya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, tugas kita semua untuk mewartakan ya kabar sukacita, kabar baik. Oh, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dan suatu hari nanti dia akan datang kembali. Saudaraku, mari kita jangan berdiam diri, tetapi kita sing-singkan tangan kita ya, kita gunakan kaki kita untuk pergi memberitakan Injil, untuk membawa orang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bahwa kuasa mujizat daripada Tuhan sampai sekarang masih ada. Dia adalah Allah yang sudah bangkit daripada kematian. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sudah menang ya. Saudaraku, dia Allah yang sangat peduli akan keselamatan jiwa kita. Dia juga adalah Allah yang peduli akan kebutuhan kita. Saudara, saat ini jika engkau mengalami pergumulan, mungkin engkau mengalami pergumulan atau kesesakan di dalam sakit penyakitmu, mungkin engkau bergumul akan keadaan ekonomimu, engkau tidak tahu bagaimana harus memberi makan anak dan istrimu, engkau tidak tahu bagaimana harus menyediakan dana untuk pendidikan anak-anakmu, engkau merasa bahwa rumah tanggamu kurang harmonis, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini ya, engkau boleh katakan, Tuhan kasihani saya, Tuhan tolong saya. Maka Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah menolong murid-muridnya, Tuhan yang sama yang telah berbelas kasihan kepada murid-muridnya, Tuhan yang sama juga akan menaruh belas kasihan kepada saudara yang memerlukan pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat mereka yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Baik mereka bergumul akan sakit penyakit, mereka bergumul akan keuangan mereka, bergumul akan keperluan mereka untuk pendidikan anak-anak, mereka bergumul akan keharmonisan rumah tangga mereka. Saat ini Tuhan, hampiri mereka, jamah mereka, dan Engkau juga tahu di antara kami yang mungkin sudah lama melupakan tugas panggilan untuk membawa berita Injil. Dan biarlah kami boleh menjadi alat-Mu yang efektif menceritakan kabar sukacita kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Berikan kami keberanian,
berikan kami kuasa sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.